kan kalau di yang Hil yang Mustahil itu lebih ke pas mereka dari Jawa ke ibu kota. Oke. Nah kalau yang ini tuh gimana Sri Mulatnya merantau di Jakarta sampai dia rekaman di TV. Masuk di TV. Oh. Aku menonton Sri Mulatnya kebetulan yang Hil Hil yang yang Mustahil, itu memang komedi. Jadi gimana ya? Justru itu salah satu faktor tingkat depresi kita tinggi itu karena itu. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gua Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 92 It's Nothing But Movies. Kali ini adalah episode spesial karena gua mengundang dua teman-teman baru gua, film terbaru dari Dimas Anggara dan juga Naima Aljufri. Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat datang, salam kenal buat Kak Dimas dan juga Kak Naima di sini yang Salam kenal. Salam kenal juga. Ini kayaknya udah colorful banget ya bajunya ya. Sri Mulat Hidup Memang Komedi ya. Betul. Ini adalah sequel dari Sri Mulat Hil yang Mustahil. Betul. Apa betul? Sebenarnya bukan sequel, Oke. tapi film Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini film yang berdiri sendiri, film utuh sendiri. Oke. Jadi kita anggap film Sri Mulat Hil yang Mustahil itu kayak jembatan, pengenalan, teaser, Oke. tapi harus setengah jam aja gitu. Oke, jadi ini film yang hidup dan berdiri sendiri ya. Iya. Hidup Memang Komedi ini ya. Betul. Jadi nggak ada kaitannya ceritanya sama yang Hil yang Mustahil atau Iya. ada kaitannya? Lebih Ada tepatnya kalau misalkan mau nonton film Sri Mulat Hidup Memang Komedi, nggak perlu nonton film Sri Mulat Hil yang Mustahil. Tapi Oke. kalau mau nonton dulu atau mau nontonnya setelah itu juga nggak apa-apa. Lebih Oke. baik. Iya. Lebih baik ya. Dan di sini sebagai karakter yang sudah ada di film pertamanya, Naima sebagai Ana Ya. dan Dimas Anggara sebagai Timbul. Timbul. Perbedaannya apa nih yang paling signifikan deh dari yang pertama, dari Hil yang Mustahil terus ke Hidup Memang Komedi? Kamu ente kayak jago. Coba ente. Naima kayaknya jago nih. Duh, Coba, susah gimana? nih sama maba, jadinya mesti ditatar dulu. Kalau karakter, pastinya kan pengembangannya yang berubah. Perubahannya adalah gimana karakter, kan kalau di yang Hil yang Mustahil itu lebih ke pas mereka dari Jawa ke ibu kota. Oke. Nah, kalau yang ini tuh gimana Sri Mulatnya merantau di Jakarta sampai dia rekaman di TV. Masuk di TV. Oh. Jadi iya, kan iya, ada iya. pengembangan karakter dari yang mencari bagaimana karakter panggungnya, beradaptasi dengan kehidupan yang ada di ibu kota, beradaptasi dengan bahasanya yang sulit. Komedi juga pasti berubah karena kan komedi di pementasan panggung di Jawa dengan komedi yang ada di TV dengan berbahasa Indonesia kan pasti berbeda. Jadi kesulitannya tuh kita rame-rame mikirin lebih ke arah sana gitu. Oke. Berbahasa Indonesia. Tapi untuk karakter Ana sendiri Keren banget. lebih nyablak kah atau perbedaannya atau yang perkembangan karakternya di yang Hidup Memang Komedi ini seperti apa kalau karakter Ana? Kayak kalau dengan dia cerewet dan ceriwisnya sama aja. Oh, sama aja ya. Cuman bedanya lebih ke gimana dia belajar Oke. menjadi orang ibu kota Ya, gitu. ya. Jadi kayak pusat industri gitu ya, Iya. dunia entertainment kayak hal baru buat Iya, dia benar. gitu ya. Oke. Kalau Timbul gimana Mas Timbul? Mas Timbul. Kalau Pak Timbul sih sebenarnya pengembangannya nggak terlalu banyak ya. Oke. Cuman lebih pada Pak Timbul itu kan lebih fasih dalam bahasa Jawa. Mm-mm. Jadi begitu dia dengan harus berbahasa Indonesia, jadi ada ketakutan dalam dirinya dia. Oke. Oh, jadi karena memang fasih udah bahasa Jawa, terus kena culture shock juga dengan bahasanya Iya. ya di kota Indonesia. ya. Yes, Oke. benar-benar culture shock. Tapi gue penasaran sih sebenarnya kalian tuh memang suka komedi nggak sih dari awalnya? Suka film komedi kah atau emang suka nontonin sitkom-sitkom seperti Sri Mulat gitu nggak sih? Sebelum kalian mendapatkan project ini gitu? Suka. Jadi Suka ya? kemudian gue mengalami nonton Sri Mulat di seminggu sekali itu mengalami tuh. Oh, masih mengalami ya? Mengalami. Iya. Gue nonton dan nonton Sri Mulat itu gue bersama keluarga. Oke. Jadi itu Sri Mulat tuh tontonan kayak hiburan keluarga yang kita
oke ini Sri Mulat mau main, nonton yang kayak gitu. Udah kayak ditunggu-tunggu banget Ditunggu-tunggu. ya. Oke. Naima masih Enggak dong. Enggak ya? Aku Maaf ya. Maksudnya apa ya? Aku menonton Sri Mulatnya kebetulan yang Hilal Hilal Mustafa. Mustafa. Itu memang komedi. Jadi gimana ya? Iya, iya. Membawa keluarga menonton film Sri Mulat Hidup Memang Komedi di bioskop lah aku. Oke, tapi gimana proses awal untuk risetnya Naima ketika emang lahir di generasi yang berbeda gitu? Risetnya pasti susah banget ya, karena kan data dan source-nya tuh kan lebih sedikit ya. Apalagi kan kalau video gitu kan data-datanya kalau ada pun kualitasnya bukan yang bagus gitu kan. Iya. Jadi apalagi Bu Rohana sendiri dia nggak banyak yang videonya gitu. Jadi aku cuma ada 1 atau 2 video yang bisa aku pelajarin. Sisanya aku based on pictures aja sama cerita dari orang. Kayak cerita dari Mbak Nunung, Pak Detesi, Pak Detarsan tuh mereka nyeritain gimana kesehariannya. Kan kita semua juga di Sri Mulat tuh kesulitannya adalah kita memerankan 2 karakter. Satunya itu karakternya mereka sebagai pribadi dia sehari-hari sama karakter di atas panggung itu kan berbeda. Oke, gitu. iya. Oh perbedaannya itu ya? Iya pasti. Ada karakter dia di balik layar sama pas sudah on Iya. cam-nya ya. Itu perbedaannya kalau untuk Pak Timbul gimana tuh, Kak Dimas? Pak Timbul tuh di belakang kamera tuh orangnya seperti apa sih? Nah, kalau misalkan sebenarnya di sini dia tuh orangnya serius. Oke. Oh serius ya dia sebenarnya ya? Iya, jadi sama Pak Tarsan tuh agak mirip-mirip, sama Pak Asmuni juga agak mirip-mirip. Oke. Mereka kok di belakang layar tuh memang serius, apalagi Pak Tarsan kan memang disiplin, terkenal disiplinnya gitu kan. Nah, Pak Timbul juga gitu karena dia salah satu orang yang dipercayai sama Pak Teguh. Pertama itu kan dipercayai si Kak Asmuni. Dari Pak Asmuni ke Pak Timbul. Jadi perwakilannya kalau Pak Asmuni nggak ada ya pasti Pak Timbul. Oke. Oh, oke. Nah, kayak gitu-gitunya tuh tektok-tektoknya itu yang kita agak susah untuk mencari gitu. Kan Sri Mulat kan dikenal kan kompak banget ya, maksudnya satu sama lain tuh chemistry-nya gila-gilaan gitu ya. Dan di film ini yang di Hidup Memang Komedi ini kalian nge-build chemistry-nya gimana tuh satu dan lainnya antar pemain? Kayak keluarga sih. Keluarga Iya. juga di lokasi ya, nggak ada kesulitan sama sekali untuk build chemistry-nya. Justru malah awal ya persiapannya. Iya persiapan, mungkin karena kita persiapannya juga lumayan ya, 3 bulan 4 bulan. Jadi Mas Rukman Rosadi yang Pak Teguh itu kan juga acting coach kita. Dia juga bikin kita tuh blend in dari awal pas persiapan. Jadi pas awal-awal kan pasti masih ada yang kayak, aduh ini isinya aktor semua lagi yang kayak, aduh gimana ya mau masuk juga susah. Cuman Mas Rosa punya banyak cara supaya kita tuh bisa blend in dan menyimpan dulu diri sendirinya, jangan sampai dilupain juga. Jadilah karakter. Terus tapi even kita jadi diri sendiri pun kita deket banget, masih sering nongkrong, masih sering yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuman on cam aja sih. Tapi gimana rasanya di coachin sama Mas Rosa? Pengalaman baru kah untuk Naima atau emang sebelumnya udah pernah, atau Kak Dimas juga udah pernah di coach sama Mas Rosa? Pernah sih. Udah pernah ya. Naima udah pernah belum? Caranya dia beda-beda sih. Kali. Jadi caranya Mas Rosa tuh memang dia juga ya memang orang pintar ya. Iya. Jenius tuh orang tuh. Jadi dia jenius. Mas Rosa, shout out to Mas Rosa. Keren. Jadi memang dia punya cara pendekatan based on bukunya. Tergantung si skripnya ini seperti apa. Dia punya pendekatan yang berbeda-beda setiap judul projectnya gitu. Nah, kebetulan di Sri Mulat ini menurut gua duo maut ya, Mas Rosa sama Mas Nugros tuh dia gimana ya? Memang cocok banget kalau buat gua. Jadi Mas Rosa punya cara sendiri untuk nge-build kita semua nih talent di Sri Mulat. Nah, begitu udah di-build, kita tuh istilahnya begitu masuk ke lokasi tuh sampai di set kita tuh jadi mangkok kosong aja. Kita jadi mangkok kosong yang diisi sama Nugros mau kayak gimana pun caranya, itu tetap jadi mangkok gitu. Jadi kayak ya Mas Rosa tuh udah nge-build kita jadi gimana pun caranya ya kalian as a karakter semuanya nih. Brek. Udah jadi nanti di set itu skenario tuh berbeda semua. Jadi cuman kayak benang merah dari scene-nya apa, pas karakter lo udah jadi, iya, udah. Di set tuh udah yang kayak, oh ya udah kan benang merah udah tahu ya scene-nya tentang ini.
nanti yang ngomong duluan ini, abis itu nanti ceritanya pokoknya kesini, nah terserah dia mau mainin kayak gimana, gitu. Mas Nugros sih dilepas kayak begitu aja. Dibebasin sekaligus tapi masih ada benang merahnya ya? Iya, Iya. tetap dijaga, Iya. gitu. Yo, aku bucung sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Rosa sih emang di luar nalar sih pemikirannya. Aneh. Aneh sih emang. Keren banget tapi keren. Nah, kalau untuk kita ngebahas tentang body transformation ya, kita udah tahu Biowan sebagai Gepeng, Iya. body transformation-nya kan, wah banyak banget udah yang ngomongin ya di sosial media. Kalau untuk karakter lain, kira body transformation-nya ada nggak yang Semua sih. diusahakan? Semuanya Kalau diusahakan. karakter kalian yang paling signifikan body transformation-nya gimana? Yang udah pasti sih kalau Pak Timbul tuh di tahun itu dia memang kurus terus dan gigi juga masih berbeda ya. Jadi gue tuh turun sekitar 8 kiloan. Terus 8 kilo? 8 kilo. Gokil. Ya, tapi sekarang udah balik lagi naik 12 kilo. Ya. Gampang naiknya tuh ya. Turuninnya 8 kilo, Iya, naikin iya, 12 itu gitu, bukan biasa. balik lagi namanya. Juga anak-anak. Surplus itu ya. Nah, terus gue juga pakai gigi palsu kan. Pakai gigi palsu dan kita tuh semua rata-rata kita makeup sendiri. Maksudnya makeup sendiri gimana tadi, Mas? Jadi kan emang ada makeup artisnya untuk Oke. makeup teaternya seperti apa. Oke. Tapi Mas Diri sendiri pun juga kayak lu makeup sendiri aja udah. Karena kan memang mereka sering melihat itu pas mereka pentas Pas mereka iya, makeup jadi sendiri. kita kalau lagi manggung gitu, kalau lagi iya. manggung kadang kayak inget banget ada Pak Timbul tuh, ya udah dia pas lagi adegan mau makeup di ruang makeupnya, dia beneran makeup sendiri. Tiba-tiba pas nengok udah bentukannya udah kayak Aneh abis nih orang. aneh abis. Udah Pak Timbul banget yang kayak dengan keabsurdannya dia gitu. Itu makeup sendiri tuh memang aslinya Sri Mulat melakukan Iya. hal seperti itu. Nah, Oke, asli sih. menarik. Ini Dan- baru tahu juga sih gue. Dan kita juga ya mereka ada gitu ya makeup, tapi ya kalau lu mau makeup sendiri aja. Makeup Dan sendiri aja. Kita ya refleksnya kayak gitu ngejalanin sendiri Keren. makeup sendiri. Itu tanpa disadari juga sih. Oke. Kenapa bisa kayak gitu ya? Iya, tapi maksudnya kalau emang itu hal yang udah dilakukan sama mereka kan itu jadi pendalaman karakter masing-masing peran juga kan ya, untuk mendalami karakternya masing-masing. Kalau Naima sebagai Ibu Rohana, body transformation-nya seperti apa? Kalau di kita nih yang Sri Mulat ini kan cewek-ceweknya naikin berat badan. Rata-rata naik semua. Kalau cewek-ceweknya naikin berat badan. benar. Cowok-cowoknya Turun semua. turun kecuali Morgan. Morgan. Harus naik. Morgan tuh Paul ya? Iya, Bung Paul. Bung Paul. Nah, kalau aku kemarin tuh naikin 4 kiloan deh kalau nggak salah. It's Gitu. easy. Aku waktu itu sih Oh, susah. Susah tuh 4 kilo. Ya kerja- bener. tapi kita tuh Gampang banget kali. enggak. Oh, enggak ya, susah ya. Aku tuh susah, tapi alhamdulillah ya selama kita workshop kan makanan selalu ada di depan mata. Jadi makanannya tuh tapi dibagi. Makanan yang versi sehat untuk orang-orang yang mau kurus sama kayak ada gorengan, ada kayak kue-kuean. Lu sikat tuh ya? Yang itu saya sikat. Kalau masih ada sisa juga buah-buahan saya makan juga. Pantas, itu naikin 4 kilo itu kayak, ini Iya kan? kalau lokasi seperti ini saya gampang banget ini untuk makan-makan apa Iya, aja yang makan ada ya. aja. Cuman kan karena kita iya. workshop ada olah tubuh tiap hari kan jadinya Bakar ada juga. ada kebakar lagi. Nah, itu yang mesti gimana caranya naikin. Oke, karena olah tubuh jadinya ada olahraganya Iya, juga ya. jadi sama aku kebakar paling lagi. waktu itu cat rambut, potong poni. Potong poni sama cat rambut. Iya, karena kan waktu itu rambut aku lagi coklat terang gitu. Hah? Terus Bu Rohana kan rambutnya hitam. Oke. Jadi dicat hitam terus poninya dipotong gitu biar kayak ada, ya kan orang zaman dulu suka Iya, pakai iya, poni-poni kecil lucu gitu kan ya itu. Oke gitu ya. Oh iya, jadi emang setiap karakter tuh bener-bener harus banget mirip gitu ya sama tokoh aslinya ya. Terus fun fact-nya lucu banget waktu chat itu kan di IDN. Ah. Nah, pas mau ngekeramasin rambut, yang keramasin rambut aku Bu Juju Mbak Erika. Pakai air selang gitu digini-gini. jadi kayak ya udah deh ikut aja gitu. Oh iya, ada Erika juga ya? Iya. Oh, iya, gue lupa ada Erika juga di situ ya. Dia sebagai Bu Juju. Bu Juju. Oh iya. Yang ada kedekatan di film ini sama karakter Gepeng. Bukan ya? Kalau itu Royani Indah. Royani itu. Kalau ya. Bu Jujuk itu istrinya Pak Teguh. Istrinya Pak Teguh. Iya. Banyak banget karakternya guys. Sumpah tadi gue baca. 12. 12 karakter dan semuanya di trailer punya porsinya masing-masing. Iya. Lucu banget Belum di trailer. sama cameo-cameo. Mempelajari jokes-jokesnya Sri Mulat kalian gimana? Tadi gue ngeliat juga tuh di trailer di Mas Anggara jadi Pak Timbul kayak lagi nelpon gitu. Salah. Terus teleponnya dibalik juga itu kan jokes oldies banget kan itu kan. Itu juga aneh ya. Itu refleks nggak sih? Kita ada yang refleks nanti begitu latihan udah oke. Terus ntar tiba-tiba masuk terus
langsung punya ide lagi. Ini nih, tambahin ini Mas nih. Nugros emang dah. Kayak Iya. gitu-gitu itu kayak banyak yang spontan sih Iya. yang di situ. Dan memang awalnya memang dikasih tahu kalau ini ada momen yang slapsticknya belum ada ya. Iya. Jadi jangan slapstick dulu. Kalian gitu-gitu guidance-nya kayak lebih ke arah situ. Nanti tiba-tiba Mas Nugros ada ide, oke, lawaknya ini aja, jangan yang slapstick tapi ganti yang ini nih. Oke. Nah itu tuh kan Mas Nugros juga kan ide komedinya absurd banget dia. Iya. Dia orangnya gimana sih Mas Nugros tuh? Lawak banget ya Komedi. kalau di lokasi ya? Komedi. Emang udah pasti sutradaranya udah komedi. Komedi dia. Dan dia memang orang yang jenius untuk bikin sesuatu yang instan-instan kayak gitu kan Mas Nugros. Jadi tiba-tiba kayak oke nanti dia ketawa dulu tuh. Jadi kadang-kadang dia nggak nge-cut tapi Iya, karena dia ketawa dulu. Wah. Misalkan dia baru lagi cut enjoy gitu. gitu, Iya. kita nggak tahu, tapi kita udah acting aja terus lama. Terus tiba-tiba dia di hal itu kayak ketawa, wah, cut gitu. Kita kayak, oh, dia habis ketawa. Iya, kalau nggak dulu kita lagi main tuh ada yang suara ketawa. Itu siapa? Itu siapa tuh? Mas Nugros. Pasti Mas Nugros. Dia nggak cut, lupa kadang kayak gitu-gitu itu ada gitu. Ada tuh dia kayak gitu-gitu ya. Tiba-tiba, Aduh. oke, sekali lagi kayak tadi lagi, tapi tambahin ini. Bentar deh kayak gitu. Kalian tuh ada komedi konsultannya nggak? Enggak. Enggak, kayaknya Oh, nggak Mas ada. Nugros sendiri. Mas Nugros sendiri udah. Oh dia Iya. orang ya. Iya. Iya, udah. Karena kan sebenarnya kita juga komedinya itu dapat kalau menurut Mas Rosa juga ya. Hah? Karena kita udah menjadi karakter. Maksudnya Oke. karena kan karakternya kita memerankan karakter yang memang legend komedian. Jadi once kita udah menjadi karakter, pasti kayak komedinya tuh ngikut dikit gitu loh. Nanti tinggal gimana di set diolahnya aja. Jadi kalau misalkan Mas Nugros punya ide komedi A gitu, nanti ada aja yang nimpalin. Iya. Yang nimpalin tuh udah jadi karakter kan. Yang nimpalin itu sesuai dengan karakternya. Iya. Tantangannya adalah gimana kita yang di set itu Bisa untuk nimpalin. tidak tertawa. Iya. Itu dia. Yang nggak ketawanya sih lebih susah. Itu susah banget. Oh iya. Iya, karena tapi ada kita ada ngeliat momen orang-orang juga. kan beda-beda semua kan. Iya. Orangnya satu lawaknya kayak begini, satu kayak begini. Jadi benar-benar nggak ada satu yang Ini kesini, kemiripan atau tuh gimana nggak ada. gitu. Iya, nggak ada. Masing-masing kan kalau Srimulat kan punya karakter jokesnya Iya, kan. iya. Kayak misalnya Pak Timbul kayak justru itu kan kayak kayak gitu-gitu gitu. kan kata-kata kayak gitu kan. Nah kayak gitu-gitu itu yang bikin mereka tuh jadi punya karakter ya, Karakter. berkarakter semua gitu Iya. setiap perannya kan. Nah ini di sini di Hidup Memang Komedi semua karakter ini mencari karakter mereka di panggung. Panggung TV ya maksudnya, bukan panggung di Kalau Jawa. bahasa, kendala bahasa untuk bahasa Jawa dari Dimas Anggara sama Naima. Wah. Jangan sedih. Itu nggak Gila, cuma dari apa? kita ya. Boleh cerita sedikit nggak? Nggak cuma dari kita, justru itu salah satu faktor tingkat depresi kita tinggi itu dengan hal itu. Oh ya, Iya, kita semua nggak ada bisa bahasa 12 Jawa. pemain yang bisa bahasa Jawa cuma 2 orang. siapa? Mas Erik sama Elang. Elang bisa ya? Oke. Elang orang Jogja. Orang Jogja. Udah, 10-nya kita gimana sisanya nasibnya? Sisanya mau mati. Nasibnya sedih. Tiba-tiba Mas Nugros, oke ini, abis itu ini. Oke, kita semua set. Kita coba, oke, satu apa. Mas Rosa, kita semua angkat tangan semuanya. Mas Rosa, ini apa Ini Mas apa Rosa? bahasanya Mas Rosa? Terus kita misalkan dia udah ngomong ini, terus gue mau nimpalin gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita menimpalin, kita keluar dulu aja kan, Iya. baru kita nanya. Betul. Jadi kita keluarin dulu yang kita tahu, ntar abis itu diperbaiki bahasa Jawanya seperti ini. Oh oke. Ntar abis itu ada yang nyaut lagi bapak gini. Nah, bahasa Jawanya kayak gini. Abis itu kita ngafalin lagi bahasa Jawanya. Sepemahaman kalian terus dikeluarin, Iya. habis itu Iya. dikonsulin lagi sama Iya. Mas Rosa ya gimana nih, apa bener apa enggak gitu. Se- Naima Iya. gimana Naima? Sebelum nih aku nambahin, sebelum kita syuting kan emang pas workshop itu awal-awal kita dijadiin orang Jawa dulu kan. Kita Maksudnya harus gimana tuh? kita semua bukan ODGJ ya kan, orang dengan genetik Jawa. Betul. Jadi kita semua harus belajar gimana caranya jadi orang Jawa dulu, bahasanya, pemikirannya kan semuanya berbeda. Oke, ya kan? Dan Jawanya aja ada dua lagi. Jawanya Ada dua. Surabaya sama Solo. Iya, pokoknya timur dan tengah. Jadi kalau misal kayak Bu Rohana sendiri dia aslinya orang timur, tapi karena manggungnya banyak di Jawa Tengah, lama di Jawa Tengah, jadi bahasa kan nyampur. Kita harus bisa bedain dulu nih Jawa iya. Timur gimana, Jawa Tengah gimana, karakter masing-masing tuh orang Jawa Timur apa orang Jawa Tengah, lamanya di mana.
Gila. Kita pelajarin itu dulu kan. Terus Iya. bahasanya kan juga berbeda. Cara Iya. mereka komunikasi pasti beda. Terus kalau misalkan sesama Jawa Timur, pasti kan mereka lebih sering Jawa Timuran dibandingkan bahasa Jawa Tengahnya. Itu juga jadi harus tahu, oh si Pak Tarsan dari sini, ini dari Pak Asmi dari sini. Jawa dari daerah mana tuh mesti kita hafalin juga supaya kita tahu interaksi sama antar pemain tuh pakai bahasanya lebih ke yang mana. Itu jadi satu dulu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu bahasanya itu? Mas Rosa punya brain game. Jadi kita tiap hari disuruh ngafalin kayak satu kata, dua kata, lama-lama satu kalimat, terus timpal-timpalan. Nah, itu tuh Bahasa Jawa. Iya. Terus kita tiap hari disuruh sama Mas Rosa tuh ngomong dodolan doro. Terus kita disuruh ada pokoknya banyak banget setiap hari pagi-pagi sebelum kita mulai semua hal, kita disuruh ngomong bahasa Jawa dulu. Tapi bukan jancok ya? Oh, bukan. Bukan dong. Jancok. Kasar ya kalau itu ya. Tapi kalau bahasa kan maksudnya bukan hal yang bisa dipelajari kayak cuman 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kan. Tapi kalian bentuk itu di peran kalian ya. Maksudnya kayak dimasukin nih, ayo setiap hari gue biasain nih ngomong Jawa. Akhirnya pas baca skripnya, untungnya ada Mas Rosa yang ngebimbing ya. Iya. Untung banget itu. Itu 10 pemain ya. Semuanya pada, ayo motek yuk. Gimana nih? Dan Gitu. kalau misalnya kita ada behind the scene-nya kayak gitu ya, lucu loh mukanya Mas Rosa tuh tiap scene tuh mukanya stres. Karena mikirin kembali ya, mikirin kayak, bahasa, aduh. mikirin per karakter ya kan. Jadi Mas Rosa tuh juga biasa yang orangnya santai. Iya. Dia kan orangnya apa ya? Tenang banget kan. Nah di Sri Mulat Mas Rosa tenangnya itu kalau sebelum baru nyampe sama mau pulang aja. Sisanya tuh pokoknya mikir ya. Sambil ngerokok kan biasanya dia kan. Meskipun sambil senyum ya, tapi tetap yang kayak kita tahu kayak dia lagi mikirin kita semua. Beban. Terus story-storynya filosofis tuh pada zaman itu. Tentang karakter, tentang acting kan biasanya gitu kan Mas. Dan ada satu momen yang paling lucu. Apa tuh? Jadi kan kayak mayoritas dari kita itu punya referensi. Kita bisa ada videonya lah ya, ada rekaman, ada jejak digitalnya gitu yang bisa kita tonton. Karakternya Mas Rosa tuh nggak ada. Iya benar. Pak Teguh nggak ada. Jadi dari mana dia bisa mendalami karakter Pak Teguh kalau dia nggak punya referensinya? Iya. Nah itu gue ketemu satu momen kita lagi ada di tempat makan keluarganya Pak Teguh, itu ada fotonya Pak Teguh. Mas Rosa itu depan, gue kira lagi mau pesan makanan kan, gue nungguin situ set, terus gue ngeliat Mas Rosa berhenti, dia ngeliatin dia, gue udah pesan makan. Dia masih diem, gue duduk, gue makan, gue liat lagi dia masih situ. Akhirnya gue selesai makan, dia masih situ. Akhirnya gue datang, gue liat Mas Rosa dari deket, gue ngeliatin apa yang dia lihat. Oh, dia lagi ngobrol sama fotonya Pak Teguh. Oh gitu. Lama loh itu bos. Itu lagi makan dari awal sampai kelar makan dia masih di situ. Dia masih di situ, lagi diam ngeliatin. Mungkin dia lagi batin kali kan tuh lagi. Ternyata dibuat sama dia itu. Minimal dia minta izin lah ya di situ kan, sowan, ngeliat fotonya, ngobrol batin, dia bilang keren orangnya. Habis itu lu ngobrol nggak sama dia? Gue cengin. Gue cengin dulu. Keren lah bisa berkomunikasi sama siapapun ya Mas Rosa ya, batin ke batin gila sih. Mas Rosa tuh the best masalah-masalah yang kayak gitu-gitu dia tuh filosofis tuh ya. Bener gak? Lu setuju gak? Setuju banget. Setuju kan? Maksudnya lu melihat Mas Rosa tuh karakter sosok yang wah ini orang emang pure actor nih gitu ya. Wah dia jenius sih, jenius ya, parah. Dia beneran bisa ngasih metode banyak hal juga. Kalau bukan karena Mas Rosa, mungkin banyak orang yang kita kebawa sama karakternya, yang mungkin metode actingnya menjadikan karakter itu diri sendiri di kehidupan sehari-hari selama proses syuting itu kan sebenarnya nggak baik untuk kesehatan mental kan. Betul. Tuh Mas Rosa tuh ngajarin kita buat jangan kayak gitu. Dia ngasih metode pintu masuk dan pintu keluar yang kayak gitu-gitu. Jadi supaya kita tuh nggak lupa sama diri sendiri. Kalau enggak kan bisa kebawa terus-terusan nanti malah kebawa repot. Kemana-mana, iya ke sosmed segala macam, ya kan sehari-hari ya kan. Itu repot sih. Tapi gue penasaran nih kan, tadi ngomongin tentang referensi, menarik juga nih gue pengen nanya referensi Naima sama Dimas untuk film komedi. Film komedi yang menjadi referensi kalian atau top 3 film komedi deh favorit kalian tuh apa sih? Komedi Indonesia. Boleh Hollywood, boleh Indonesia, boleh Jepang, mana aja. Ya, komedi itu Thailand boleh. Thailand juga lucu-lucu. China boleh, terserah. 3.
Kita Tiga, bikin artikel nih. Gila, ini di berat Kitchen. banget, Bos. Berat lagi nih. Berat ya, parah, iya, parah, iya. berat. Selain Sri Mulat ya, Sri Mulat udah pasti. Oh, nggak Sri boleh. Mulat Iya udah benar. pasti. Pasti. Top one-nya Sri Mulat Hill yang Nggak akan mustahil, yang kedua Hidup Memang Komedi karena belum nonton. Betul. Gue Yo West Band gue suka. Gue juga suka. Gue suka lagi. Yo Wis Ben suka. Oke, Yo Wis Ben satu. 3 sih Suka. gue itu. Terus Dia referensinya juga kayak film komedi Thailand juga kan, judulnya Saksit. Saksit. Iya. Terus, Yo Wis Ben. Aduh, apalagi. Ini paling berat nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Mungkin bisa Soalnya kita jawab. 3 ya. Jadi Iya. kayak pengen gue sebutin semua yang menurut Atau gue enggak yang lucu. menurut kalian impactful deh sama proses kehidupan kalian di film komedi atau kecil yang nonton ini atau Gue Jackie Chan gue nonton. Jackie Jackie Chan Chan, ya. keren. Jackie Chan tuh Lucu menurut Film-film gua- Jackie Chan ya. Iya, film-filmnya Jackie Chan tuh karena body language-nya dia kan, itu luas banget. Iya. Jadi itu tuh salah satu slapstick juga, Iya. yang kayak gitu-gitu itu Jackie Chan. Dan ekspresinya dia kan juga lawak ya menurut gue ya. Walaupun filmnya kayak serius gitu. Tapi Iya, karena bener. ekspresinya dia Karena Jadi ada tetep dia lucu. gitu. jadi lucu. Yang ketiga nih. Hangover gue suka. Wah, iya lagi. Gila, Hangover. Keren. Hangover. Ini kameramen kita juga suka pas Hangover. Suka Hangover kalau dia. Iya, makanya itu maksud gue sukanya Hangover. Kenapa lu suka Hangover? Karena suka film-film yang brutal seperti itu ya. Jadi selain itu, Iya, iya, iya. ada sisi lain karena dia punya ide cerita yang menarik kalau Oke. menurut gue. Pasti Ide ceritanya kalau kuat. orang-orang yang suka Hangover pasti dia adalah pecinta film Ted. Tet lagi, iya lagi. Iya kan? Itu tadi gak terlintas di otak gue loh. Iya. Aduh. Brutal banget itu Itu film parah Pak sih. asli. Itu gokil tuh. Naima, 3 film Naima. Minion. Udah ngomong aja, gak apa-apa. Lu suka Minion? Gue suka kartun-kartun gitu, animation tuh gue suka banget. Iya, tapi ngomong aja. tapi Coba, yaudah, menurut animasi gue nggak apa-apa. Minion tuh nggak yang lucu kayak gitu, enggak. Shinchan. Enggak. Ya. Shinchan. Itu kayak TV show nggak sih? Oh, TV show ya. Kalau Shinchan. Film-film Pak. Melissa McCarthy. Melissa McCarthy yang mana? Spy? Spy aku suka. Oh, yang naik Vespa Spy. dia udah jatuh Iya, kan. aduh itu. Ngejubrak aja. Dia tuh menurut gue keren loh. Eh, Kayak eksploratif gitu orangnya. Hebat-hebat. hebat ya. Hebat Dia dia. suka Melissa McCarthy loh, jarang loh. Gue suka banget sama dia. Keren. Terus Spy. Iya, Terus terus yang kedua? Spy. Ada film Thailand yang kemarin tuh baru banget nih gue Thailand? nontonnya. Yang horor 2 bukan? tahun enggak. Bukan. Yang horor apa? Pimak. Lupa. Apa sih yang Bukan. itu ya? Gue Yang tau. horor, Ombak. tapi Bukan. Bukan. Iya kayak Pimak Pimak ya namanya ya? Iya, Kayaknya Enggak Pimak horor, juga lucu katanya. tuh. horor tapi lawak. 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 Thailand tuh Apa? lucu-lucu. Horor Pimak lawak. juga. Thailand Pimak apa? ya. ATM horor nggak ya? Tapi lawak banget kan? Iya. ATM? Oh iya lah, lawak. Yang kemarin yang baru tuh Conheartist. Itu di Netflix? Iya, itu Oh. lucu. Itu gue Series suka. itu? Enggak, itu Film. film. Kalau series yang gue suka tonton sampai Apa judulnya? sekarang, udah di rewatch berkali-kali, Modern Oke. Family. Referensi tuh. Oh, Anda suka modern family. Iya. Oh, drama ya, film drama komedi. Drama komedi gitu. Oke. Yang kedua belum dijawab. Itu tadi Apa? ATM. ATM aja deh. ATM aja. Soalnya kayak yang menurut gue lucu, film-film Thailand tuh lucu-lucu. Sama yang ketiga, Conheartist, karena baru nonton kayak Conhearted apa namanya? 2 bulan lalu. Yang nipu, itu lucu banget. Yang nipu. Belum lagi, Apa belum judulnya apa? nonton. Conheartist. CO. CON, heart. PORN. Oh, bukan. Porn itu porn. Bukan. Oh ini Conheartist. Oh ini. Iya. Ini bagus ya? Lucu. Oh ini romcom Iya, ya? dia romcom gitu. Tapi romansnya tuh kayak aneh juga gitu. Lu udah nonton emang? Udah nonton? Oh Conheartist ya, ntar gue nonton ya kalau gitu deh. Iya, Jadi tapi yang lucu. pertama tadi Spy. Spy, ATM, sama Conheartist. Oke. Unik banget ya ini mah ya. Agak-agak romcom gitu ya. Tapi oke deh, gua nanti kan bakal dibikin artikel nih kan. Dimas top 3 film komedinya Naima sama Dimas Anggara. Terakhir, buat teman-teman yang kepo sama Sri Mulat hidup memang komedi, terus pengen nonton, kira-kira triggernya tuh apa sih buat bikin mereka tuh harus banget nonton film ini? Dari Dimas Anggara atau Naima boleh? Yang pasti sih karena ini kan legend ya. Tokoh-tokoh ini tuh yang ada di dalam filmnya itu semuanya legend. Oke. Legend dalam industri hiburan. Jadi wajib banget ditonton kalau kita pengen mengenal legendaris Indonesia. Ya. Terus juga film ini tuh sangat membutuhkan refreshing lah buat kita semua yang capek dengan kehidupan. Ya. Nonton film ini pasti menghibur banget. Jadi itu yang paling penting sih menurut gue itu ya, karena film adalah hiburan kan. Ya, betul. Dan ini Betul. nggak hanya itu, kalau di sini kan hidup memang komedi lah. Iya. Gitu.
Naima terakhir ajakan buat para penonton audiens Kincir buat nonton Sri Mulat tanggal berapa kira-kira? Buat audiens Kincir jangan lupa buat nonton film Sri Mulat Hidup Memang Komedi di bioskop tanggal 23 November 2023. Ajak semua orang, ajak keluarga buat recalling memories lagi, ajak temen, ajak sahabat, pacar, gebetan, mantan, siapa tahu bisa balikan habis ketawa-ketawa ya kan. Ajak deh semua orang sekampung lo, se-RT, se-RW, keluarga lo metal-metal. Betul sekali, karena akan tayang di tanggal berapa? 23 November. Di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih Naima dan juga Dimas Anggara. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Dan teman-teman terima kasih juga udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye. Ciao.